Vivio duduk di tanah dengan wajah berlumuran darah. Pikirannya masih memikirkan komisinya dan Porsche 718-nya. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya, dan dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon temannya yang bekerja di dealer mobil. Setelah panggilan selesai, dia buru-buru bertanya kepada pihak lain, "Erik, saya tidak menginginkan mobil itu lagi. Bisakah Anda mengembalikan uang 100 juta kepada saya?" Pihak lain mendengar ini, tiba-tiba berkata off the record, "Apakah kamu sudah gila? Mobil yang Anda pesan ada di ruang penyimpanan yang disegel. Tinggal nunggu kamu jemput mobil bulan depan. Kamu memberitahuku saat ini kamu tidak mau. Apakah kamu bercanda denganku?" "Tidak," Vivio berkata dengan tergesa-gesa. "Erik, ceritanya panjang. Saya terutama memiliki situasi dengan komisi bulan depan. Kalau tidak, saya tidak dapat uang. Jika saya tidak dapat uang, bagaimana saya bisa mendapatkan mobil?" Pihak lain mengutuk dan berkata, "Bukankah kamu baru saja bersumpah bahwa tidak akan ada masalah?" Vivio tak berdaya berkata, "Saya juga tidak mengharapkan ini. Sekarang uang 80% tidak ada di tangan. Jadi tolong bantu saya mengembalikan mobil ini." Pihak lain menamparkan bibirnya, "Wah, aku tidak bisa membantumu dalam masalah ini lagi." Sisi lain berkata, "Uang Anda dibayarkan ke rekening dealer mobil kami, dan Anda baru saja menandatangani video. Saya meneruskan video Anda ke bos kami. Bos kami digabungkan dengan catatan transfer Anda. Sebelum saya setuju untuk memberikan mobil ini kepada Anda, jika Anda ingin mengembalikan mobil sekarang, meskipun itu melanggar kontrak. Menurut konten kontrak, 100 juta bukan milikmu." Ketika Vivio mendengar ini, dia sangat cemas sehingga dia menangis. Dia tersedak dengan air mata dan berkata, "Erik, kamu harus membantuku. Bukan hanya komisi 300 juta yang hilang, bahkan pekerjaan juga hilang, masa depan sangat tidak pasti. Dan satu-satunya tabungan saya semua memberi Anda sebagai deposit. Jika uang ini tidak dikembalikan kepada saya tidak akan punya uang." Pihak lain berkata dengan susah payah, "Aku bisa mengerti apa yang kamu katakan, tapi aku benar-benar tidak bisa membantumu. Sebelum Anda membelinya, saya berulang kali bertanya, apakah Anda yakin dengan uang yang akan datang? Saya takut Anda memiliki situasi seperti itu, tetapi sekarang menjadi seperti ini, bahkan tidak 1 jam kemudian Anda harus default." Vivio meratap, "Erik, tolong bantu aku, mohon bosmu. Katakan padanya aku sangat miskin, uang 100 juta itu akan dikembalikan kepadaku. Aku juga tidak menundanya terlalu lama, seperti yang kamu katakan sebelum dan sesudah, bahkan tidak 1 jam." Sisi lain tersenyum dan berkata, "Vivio, aku akan jujur padamu, bos kami paling suka mendapatkan uang ini. Setiap kali ada pelanggan seperti Anda setelah deposit, dia ingin membakar dupa dan memuja Buddha, berdoa agar sesuatu terjadi pada keluarga Anda, dan kemudian hanya bisa default, jadi dia bisa menerima pelanggaran kontrak tanpa bayaran." Di sini, pihak lain merendahkan suaranya dan berkata dengan hati-hati, "Dia ahli memakan orang tanpa meludahkan tulang. Lubangnya adalah Anda tidak bisa mendapatkan uang, tetapi juga ingin membengkak wajah orang gemuk. Dia tidak akan pernah melakukan itu." Seluruh pikiran Vivio seperti jatuh ke dalam gudang es. Runtuh bertanya, "Lalu apa yang harus aku lakukan? Kamu mengajariku, aku sekarang benar-benar putus asa." Pihak lain ragu-ragu sejenak dan berkata, "Vivio, kenapa kamu tidak mencari cara untuk mengumpulkan uang dan mencoba mengambil mobil itu sebelum akhir bulan? D718 adalah mobil yang sangat dicari di pasar, sehingga tingkat retensi nilai masih sangat tinggi. Kamu ambil dulu mobilnya, lalu jual, paling rugi 10 atau 20 ribu. Betulkah?" Vivio mendengar ini, mata putus asa, jejak harapan melintas, dan bertanya, "Hanya rugi 10 atau 20 juta dan bisa menjualnya?" Erik berkata dengan pasti, "Tentu. Mundur, kalau memang jelek untuk dijual,
kamu bisa menurunkan harganya sedikit lagi. Kerugian 20 juta hingga 30 juta pasti akan diambil. Itu lebih baik daripada Anda kehilangan 100 juta. Vivio berkata dengan khawatir, mobilnya akan dibawa pergi setidaknya 220 juta kan? Saya tidak punya tempat untuk meminjam begitu banyak uang. Sisi lain berpikir, berkata, jika Anda benar-benar tidak dapat mengumpulkan uang, saya dapat merekomendasikan Anda uang khusus kepada orang lain di atas jembatan kakak laki-laki. Tangannya lebih banyak dananya kalau pakai, suku bunga 5/1 juta sehari, konsumsi rendah 10 hari, pokoknya, kamu hanya meminjam uang untuk menyeberangi jembatan. Sebagai gantinya uang itu untuk membawa mobil pergi, di sisi lain, jual mobil dan bayar kembali. Vivio bertanya, Erik, apa maksudmu dengan 10 hari bunga rendah? Sisi lain menjelaskan, Anda tidak akan meminjam 220 juta, suku bunga harian 5/1 juta, bunga sehari lebih dari 1 juta, minimal konsumsi 10 hari, jika menggunakan uang lebih dari 10 hari, kemudian bunga yang sebenarnya dihasilkan untuk membayar, jika Anda menggunakan uang itu kurang dari 10 hari, tidak masalah berapa lama, semua bayar sesuai dengan 10 hari. Vivio berkata dengan ngeri, maka bunganya saja akan lebih dari 10 juta? Jual mobil dan kemudian kehilangan 20 juta hingga 30 juta, dengan cara ini saya tidak akan kehilangan lebih dari 40 juta? Pihak lain berkata tanpa daya, itu lebih baik daripada kamu kehilangan 100 juta kan? Sekarang Anda tidak bisa keluar dari seluruh tubuh, yang paling penting adalah menghentikan kerugian tepat waktu. Vivian samar-samar membeku, berpikir bahwa temannya benar, yang paling penting adalah menghentikan kerugian tepat waktu. Memikirkan hal ini, dia buru-buru berkata, Erik, tolong bantu saya menghubungi kakak hari ini, saya ingin buru-buru mengambil mobil, lalu buru-buru menjualnya kembali, untuk mendapatkan uang saya kembali sebanyak mungkin. Sisi lain berkata, tidak masalah, saya akan memberi Anda alamat dan nomor telepon, Anda akan langsung menemuinya, sebutkan nama saya, diperkirakan atas bunga tersebut bisa memberikan diskon 20%. Vivio berkata dengan penuh terima kasih banyak Erik, jangan sopan. Pihak lain berkata, kita semua bersaudara, aku harus menarikmu. Informasi kontak dan alamat saya akan mengirimkan Anda di WeChat, kamu bergegas pergi, dan berusaha untuk mengambil mobil lebih awal, saya juga akan menemukan seseorang untuk membantu Anda mencairkan mobil lebih awal. Oke, Vivio berkata, kalau begitu aku pergi ke sana. Vivian menutup telepon, sulit untuk bangkit dari tanah. Tidak peduli untuk menyapa manajer toko, lalu langsung keluar dari mal. Dia menghentikan taksi lalu bergegas ke alamat yang dikirimkan Erik kepadanya. Dan saat ini Erik menutup telepon dan berkata kepada seorang pria di depannya dengan wajah penuh daging menyanjung, Bos, anak itu mengambil umpannya. Bagus. Bos tertawa dan berkata, saya akan menyapa saudara saya juga. Cepat dan bujuk dia untuk menandatangani kontrak pinjaman, lalu biarkan dia mengambil mobilnya. Erik juga mengatakan dengan wajah puas, saya telah lama melihat bahwa Vivio tertarik pada 718 kami, dan aku telah berpikir untuk memikatnya. Tapi saya selalu berpikir bahwa anjing ini tidak punya banyak uang, jadi saya tidak bisa memancingnya masuk. Tapi saya tidak menyangka dia akan datang ke pintu sendiri. Bos mengangguk dan tertawa, ketika dia meminjam uang dari saudara laki-laki saya dan mengambil mobil itu dengan pinjaman, dia akan menemukan bahwa 718 mengalami kecelakaan besar dan disatukan depan dan belakang. Tidak ada yang menginginkannya bahkan jika dia menurunkan harganya menjadi 300 juta. Mobil ini di tangannya setiap hari ekstra dihancurkan, akan menghasilkan lebih dari 1000 bunga ekstra, belum lagi 100 juta dia tidak bisa kembali, sisa 200 juta pembayaran jembatan, dan 300 juta pinjaman mobil, cukup untuk menyeretnya ke bawah.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.